Anglingdarma lahir, terdapat sebuah kerajaan yang dikenal dengan Kerajaan Hastina. Kerajaan Hastina saat itu dipimpin oleh raja yang dikenal dengan Raja Parikesit. Semenjak Parikesit mempunyai beberapa orang putra, kehidupan di sekitar kerajaan mulai memburuk karena terjadi persaingan perebutan tahta kerajaan. Raja Parikesit mewariskan tahtanya kepada putranya Yudayana. Ketika masa kepemimpinan Yudayana dimulai, kerajaan hampir mengalami kehancuran, sehingga Raja Yudayana sampai berani mengubah nama kerajaannya menjadi Kerajaan Yawastina. Perubahan nama kerajaan dilakukan bermaksud agar masa depan kerajaan yang dipimpin Raja Yudayana semakin membaik. Namun kenyataannya masa depan kerajaan Yawastina tetap tidak jaya, sehingga tahta Raja Yudayana dia berikan kepada saudaranya Gendrayana yang dulu pernah bersaing dengan Yudayana. Pada masa pemerintahan Raja baru Gendrayana, lingkungan kerajaan semakin membaik dan mulai ada perubahan yang lebih sejahtera. Hal itu dibuktikan dengan tidak adanya rakyat yang mengalami kelaparan dan kemiskinan. Namun, masa kepemimpinan Gendrayana tidak terlalu lama, karena dia menghukum adiknya sendiri yang bernama Sudarsana dengan dasar kesalahpahaman antara kedua belah pihak. Mendengar berita itu, Batara Narada atau seorang pendeta dari Kahyangan yang bijaksana datang ke kerajaan Yawastina untuk mengadili Gendrayana. Sebagai hukumannya, Gendrayana dibuang ke hutan oleh Batara Narada. Sedangkan adiknya Sudarsana dijadikan sebagai pengganti Gendrayana. Gendrayana mengajak beberapa pengikut setianya untuk hidup bersamanya dan membuat kerajaan baru suatu hari nanti. Di dalam hutan, Gendrayana berjuang keras bersama pengikut-pengikutnya, membuat sebuah kerajaan yang akan berdiri kokoh. Setelah beberapa tahun, akhirnya sebuah kerajaan berhasil berdiri atas perjuangan keras yang dilakukan Gendrayana. Kerajaan tersebut diberi nama Kerajaan Mamenang oleh Gendrayana, dan raja pertama yang menduduki pada masa itu adalah Gendrayana sendiri. Bahkan sampai ratusan tahun Kerajaan Mamenang berhasil memakmurkan rakyatnya dan selalu unggul dalam persaingan dengan Kerajaan Yawastina. Setelah mengalami masa kejayaan, Gendrayana dikaruniai seorang putra yang diberi nama Jayabaya. Gendrayana mewariskan tahtanya kepada Jayabaya, sedangkan Raja Sudarsana juga menyerahkan tahtanya kepada putranya, yaitu Sariwahana. Kemudian Sariwahana mewariskan tahtanya kepada putranya Astradharma, karena Sariwahana tidak terlalu suka menjadi seorang raja. Pada masa pergantian tahta, kedua kerajaan ini sering terlibat dalam perang saudara. Perang saudara ini sampai bertahan hingga puluhan tahun dan tetap saja tidak selesai-selesai. Akhirnya kedua kerajaan ini damai atas bantuan dari Hanuman yang telah bertapa lebih dari ratusan tahun. Hanuman melakukan tindakan yang berhasil mewujudkan perdamaian antara kerajaan Yawastina dengan kerajaan Mamenang dengan cara perkawinan salah satu anggota kerajaan, yaitu Astradharma, dinikahkan dengan Pramesti, putra Jayabaya. Setelah menikah, Pramesti bermimpi bertemu dengan Batara Wisnu. Batara Wisnu berkata bahwa dia akan dilahirkan di dunia melalui rahimnya sendiri. Dengan adanya kejadian mimpi tersebut, tiba-tiba perut Pramesti membuncit dan di dalam rahimnya ada jabang bayi. Sontak Astradharma menuduh Pramesti selingkuh dengan orang lain, sehingga Astradharma mengusir istrinya untuk pulang kembali ke negerinya. Saat Jayabaya menemui putrinya berjalan menuju ke istananya dengan keadaan hamil dan lemas, Jayabaya sangat murka kepada Raja Astradharma. Kemudian Jayabaya mengutuk kerajaan Yawastina tenggelam oleh banjir bandang yang besar. Tak lama kutukan itu pun terjadi dan menimpa kerajaan Yawastina.
Akhirnya Raja Astradharma dengan seluruh rakyatnya terhempas dan menghilang bersama istananya karena banjir yang melanda kerajaannya. Begitulah berakhirnya kerajaan Yawastina. Setelah runtuhnya kerajaan Yawastina, Pramesti melahirkan seorang putra yang diberi nama Anglingdarma. Anglingdarma merupakan bayi titisan Dewa Wisnu yang memiliki kekuatan-kekuatan yang luar biasa. Anglingdarma dilahirkan bersamaan dengan kematian kakeknya, yaitu Jayabaya. Setelah meninggalnya Jayabaya, tahta kerajaan Mamenang kemudian diserahkan kepada Jaya Amijaya atau saudara Pramesti. Perjalanan hidup Prabu Anglingdarma pada masa kecil sampai remaja. Anglingdarma sering sekali membantu sesama temannya. Dia selalu memberantas kejahatan, meskipun usia Anglingdarma masih sangat muda. Banyak sekali perampok-perampok yang berhasil dia kalahkan, sehingga dia sangat disegani oleh banyak masyarakat yang telah dibantunya. Pada saat masuk usia remaja, Anglingdarma mulai melatih dan mengasah kemampuannya dalam dunia persilatan dan kekuatan dalam. Dengan dibekali keahlian sejak kecil, Anglingdarma sangat mudah mempelajari berbagai macam jurus yang diajarkan oleh gurunya, yaitu Begawan Maniksutra. Dia juga diajarkan gurunya untuk berburu yang baik dan tidak merusak alam. Hanya berburu dalam waktu 30 menit, Anglingdarma berhasil melumpuhkan seekor singa yang besar. Anglingdarma sering sekali membunuh hewan setelah dia bisa berburu. Dalam sehari, Anglingdarma selalu membantai 3 ekor singa. Mengetahui hal tersebut, guru memarahi Anglingdarma, sampai-sampai Anglingdarma tidak mau berlatih dengan gurunya sendiri. Selama lebih dari 2 tahun, Begawan Maniksutra berhasil menguasai berbagai macam ilmu tenaga dalam dan jurus-jurus yang sangat hebat. Suatu hari Begawan memergoki Anglingdarma sedang berburu dan membawa 2 ekor singa yang diikat tali oleh Anglingdarma. Begawan Maniksutra langsung menghalangi langkah kaki Anglingdarma yang penuh dengan keringat. "Dharma, berhenti di situ!" teriak Begawan Maniksutra. "Sedang apa kamu di sini? Menyingkirlah kamu dari jalanku," kata Anglingdarma. "Dasar anak kurang ajar, lepaskan kedua singa itu, atau kamu..." "Aku apa? Saya tidak takut denganmu, walau aku pernah berguru kepadamu," Anglingdarma memotong pembicaraan Begawan. "Memang semakin besar, kamu semakin kurang ajar. Rasakan ini." Tiba-tiba dipotong Anglingdarma. "Rasakan apa? Saya tidak takut walaupun engkau hebat." Anglingdarma tertawa sambil melihat jurus yang dilakukan oleh Begawan Maniksutra. "Mana ilmumu, wahai guru?" Anglingdarma bertanya. "Lihat sekelilingmu," kata Begawan. Anglingdarma terkejut melihat tali yang dikaitkan ke leher singa tiba-tiba menghilang. Sontak Anglingdarma langsung berlari menghindar dari kejaran 2 ekor singa yang telah diburunya. Setelah jauh berlari, akhirnya Anglingdarma berhasil lolos dari kejaran singa. Tiba-tiba Begawan Maniksutra berada di depan Anglingdarma. Anglingdarma langsung meminta kepada Begawan Maniksutra untuk menerima dirinya kembali sebagai muridnya. Selama Anglingdarma menjadi murid Begawan Maniksutra, dia diajarkan ilmu-ilmu yang dimiliki Begawan Maniksutra agar bisa meneruskan ilmu untuk para pemuda-pemuda yang berjuang mempertahankan negeri. Akhirnya Anglingdarma berhasil menguasai seluruh ilmu dan jurus-jurus yang diajarkan oleh Begawan Maniksutra. Kemudian dengan tekad dan keberanian Anglingdarma, dia ingin membangun sebuah negeri baru. Karena mengetahui sejarah negeri kakeknya yang dulu sering berselisih dengan kerajaan lain, Anglingdarma ingin menciptakan sebuah negeri yang damai dan makmur bagi rakyatnya. Setelah Anglingdarma memasuki masa dewasa, Anglingdarma berniat membawa ibunya pindah ke negeri yang telah dibangunnya sendiri. Negeri tersebut diberi nama Malawapati.
Di sana Anglingdarma memimpin negerinya sendiri dan mengatur negerinya sendiri dengan memberi gelar Prabu Anglingdarma atau Prabu Aji Dharma oleh dirinya sendiri. Walaupun dia sebagai raja, dia tetap tidak mau meninggalkan kebiasaannya untuk berburu. Anglingdarma senang sekali berburu pada malam hari, karena pada malam hari hewan-hewan sangat mudah untuk diburu. Pada saat dia berburu, ia menemukan seorang gadis yang bersembunyi dari kejaran harimau. Lalu kemudian dia membawa gadis itu menuju ke tempat yang aman dari jangkauan harimau. Selama perjalanan, mereka saling berkenalan dan saling bercerita kesukaan mereka. Gadis itu ternyata bernama Setyawati, yang ayahnya merupakan seorang pertapa sakti bernama Resi Maniksutra. Anglingdarma kemudian mengantarkannya pulang ke rumah. Karena Anglingdarma merasa jatuh cinta kepada Setyawati dalam pandangan pertama, Anglingdarma berniat untuk menjadikan Setyawati sebagai pendamping hidupnya. Dan akhirnya Anglingdarma juga melamar Setyawati sebagai istrinya. Namun ada sedikit kendala saat akan mendapatkan Setyawati. Kakak Setyawati yang bernama Bati Madrim telah bersumpah bahwa barang siapa yang ingin menikahi adiknya harus dapat mengalahkannya. Mengetahui sumpah tersebut, Anglingdarma memberanikan diri untuk melawan Bati Madrim demi mendapatkan Setyawati. Maka terjadilah pertandingan antara kakak Setyawati dengan Anglingdarma yang dimenangkan oleh Anglingdarma. Setelah itu Setyawati menjadi permaisuri Anglingdarma, dan sedangkan Bati Madrim diangkat sebagai patih di kerajaan Malawapati. Di lain hari, Anglingdarma memergoki istri Nagaraja yang bernama Nagagini sedang berselingkuh dengan seekor ular tampar. Hal itu diketahui Anglingdarma saat Anglingdarma sedang berburu pada malam hari. Anglingdarma pun membunuh ular jantan tersebut demi kebaikan. Sedangkan Nagagini pulang dalam keadaan terluka. Nagagini kemudian menyusun sebuah laporan palsu kepada suaminya supaya membalas dendam kepada Anglingdarma yang telah membunuh temannya. Nagaraja pun menyusup ke dalam istana Malawapati. Namun saat menyusup ke dalam istana, Nagaraja menyaksikan Anglingdarma sedang membicarakan perselingkuhan Nagagini kepada Setyawati. Nagaraja pun sadar bahwa istrinya yang salah. Nagaraja pun muncul dan meminta maaf kepada Anglingdarma karena dia hampir saja membunuh Anglingdarma. Pada saat itu juga, Nagaraja mengakui bahwa dirinya akan meninggal karena dia telah memasuki masa muksa. Muksa adalah masa di mana arwah seseorang akan pergi dari raganya dan bereinkarnasi menuju ke manusia yang akan dilahirkan. Kemudian Nagaraja mewariskan ilmu kesaktiannya berupa Aji Gineng kepada Anglingdarma. Ilmu tersebut harus dijaga dengan baik dan penuh rahasia. Setelah mewariskan ilmu tersebut, Nagaraja pun meninggal. Jenazah Nagaraja kemudian dibawa ke rumah istrinya oleh Anglingdarma, dan Anglingdarma menjelaskan kepada Nagagini apa yang sebenarnya terjadi sebelum suaminya meninggal. Semenjak Anglingdarma mewarisi ilmu baru dari Nagaraja, dia dapat mengerti bahasa binatang. Pernah ia tertawa menyaksikan percakapan sepasang cicak. Hal itu membuat Setyawati tersinggung karena dirinya tidak pernah diperhatikan oleh suaminya semenjak dia memelihara banyak hewan dari hasil perburuannya. Anglingdarma menolak berterus terang karena terlanjur berjanji akan merahasiakan Aji Gineng. Hal itu membuat Setyawati pertama marah. Setyawati pun memilih bunuh diri dalam api karena merasa dirinya tidak dihargai lagi oleh Anglingdarma. Anglingdarma berjanji lebih baik menemani Setyawati mati daripada harus membocorkan rahasia ilmunya. Ketika upacara pembakaran diri digelar, Anglingdarma sempat mendengar percakapan sepasang kambing. Dari percakapan itu, Anglingdarma sadar kalau keputusannya menemani Setyawati mati adalah keputusan yang tidak tepat dan bisa merugikan rakyat banyak. Setelah kematian istrinya yang tragis, Anglingdarma menjalani hukuman buang untuk beberapa waktu sebagai penebus dosa. Hukuman itu merupakan permintaan dari rakyatnya sendiri
karena Alindharma telah mengingkari janji setia sehidup semati dengan istrinya sendiri. Walaupun Alindharma dihukum, dia tetap tidak lengser dari kursi rajanya. Kemudian Alindharma menitipkan istananya kepada Bati Madrim selama dia menjalani hukuman. Dalam perjalanan, Alindharma bertemu 3 orang putri yang bernama Widata, Widati, dan Widaningsih. Ketiganya jatuh cinta kepada Alindharma dan menahannya untuk tidak pergi meninggalkan mereka. Selama mereka saling mengenal, Alindharma meminta tolong kepada 3 putri tersebut untuk memberikan sebuah tempat tinggal untuknya. Akhirnya ketiga orang putri tersebut memberikan tempat tinggal untuk Alindharma. Namun semenjak tinggal bersama dengan 3 orang putri, Alindharma merasa ada yang ganjil saat putri-putri sering keluar pada malam hari. Kemudian Alindharma menyamar sebagai sosok burung gagak untuk menyelidiki kegiatan rahasia ketiga putri tersebut. Ternyata setiap malam mereka selalu berpesta makan daging manusia. Akhirnya kecurigaan Alindharma sudah terbukti. 3 orang putri tadi merupakan penyihir yang suka memangsa manusia sebagai makanannya. Saat Alindharma ketahuan sedang mengintip kegiatan mereka yang sedang makan daging manusia, Alindharma pun berselisih dengan mereka. Namun kekuatan Alindharma masih dapat dikalahkan oleh 3 orang penyihir. Akhirnya ketiga putri tadi mengutuk Alindharma menjadi seekor belibis putih. Belibis putih tersebut terbang sampai ke wilayah kerajaan Bojanagara. Di sana ia dipelihara oleh seorang pemuda desa bernama Jaka Keduk. Jaka Keduk terkejut saat dia mengetahui belibis putih mampu berbicara kepadanya. Pada saat itu, Dharma Wangsa yang sebagai Raja Bojanagara sedang bingung menghadapi pengadilan, di mana kasusnya merupakan seorang wanita bernama Bermani, mempunyai 2 orang suami yang berwujud sama dan bernama sama, yaitu Bermana. Kemudian pemuda desa tadi datang sambil membawa belibis putih untuk membantu raja dalam mengadili Bermani. Atas petunjuk belibis putih, Jaka Keduk berhasil membongkar Bermana palsu kembali ke wujud aslinya, yaitu Jin Wirat Sangka. Atas keberhasilannya itu, Jaka Keduk diangkat sebagai hakim negara, sedangkan belibis putih diminta sebagai peliharaan putri Raja Bojanagara yang bernama Ambarwati. Keberhasilan Prabu Alindharma, walaupun Alindharma telah berwujud belibis putih, dia sebenarnya bisa berubah ke wujud manusia pada malam hari saja. Namun Alindharma merahasiakan kelebihannya itu kepada siapapun kecuali Ambarawati. Setiap malam ia menemui Ambarawati dalam wujud manusia, sehingga mereka berdua saling jatuh cinta. Mereka akhirnya menikah tanpa sepengetahuan orang tua Ambarawati. Dari perkawinan itu Ambarawati pun mengandung. Dharma Wangsa heran dan bingung mendapati putrinya mengandung tanpa suami. Kebetulan saat dalam setiap kebingungan, raja selalu ada jalan keluar dengan adanya orang ketiga. Muncullah seorang pertapa sakti yang bernama Resi Yogiswara, mengaku siap menemukan ayah dari janin yang dikandung Ambarawati. Yogiswara kemudian mencari pelakunya. Resi mencurigai dengan adanya seekor belibis putih yang memiliki sebuah kalung yang sama seperti kalung Alindharma. Kemudian Resi Yogiswara menyerang belibis putih peliharaan Ambarawati. Setelah melalui pertarungan yang sengit, belibis putih kembali ke wujud semula, yaitu Alindharma. Sedangkan Yogiswara berubah menjadi Bati Madrim. Kedatangan Bati Madrim yang sebenarnya adalah untuk menjemput Alindharma yang sudah habis masa hukumannya. Raja Dharma Wangsa justru menerima perlakuan Alindharma terhadap putrinya dan merestui hubungan mereka, sehingga Raja Dharma Wangsa melakukan acara pernikahan besar untuk menyambut Alindharma. Alindharma kemudian membawa Ambarawati pindah ke Malawapati. Dari perkawinan mereka akhirnya lahir seorang putra yang bernama Anglingkusuma. Anglingkusuma akan menjadi penerus raja di kerajaan Bojanagara dan menggantikan kakeknya tersebut. Namun selama Anglingkusuma menjadi raja, dia mempunyai musuh bernama Durgandini dan Sudawirat yang ingin menjatuhkan kerajaan Bojanagara. Setelah kembalinya Alindharma ke Malawapati,
kerajaan Alingdharma berjaya dan mampu membantu putranya dalam memerangi musuh-musuhnya, dan akhirnya mereka berhasil menaklukkan musuh-musuhnya. Dan saat itulah Sudawira terbuka hatinya untuk mengabdi kepada kerajaan yang dipimpin oleh Prabu Anglingdarma. Dan sedangkan Durgandini bersedia mengabdi pada kerajaan Bojanagara. Itulah cerita perjalanan Prabu Anglingdarma dari lahir sampai ia menjadi raja.